Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam. Pada kesempatan kali ini, kami dari segi B9 akan mempresentasikan hasil diskusi student project kami yang berjudul Bakersys. Berikut adalah nama-nama rekan dari segi B9. Dan di sini, perkenalkan saya adalah Imanika Prasta dengan 3 jam terakhir 199 yang akan menjelaskan pada bagian bab pertama pendahuluan. Untuk latar belakang dari student project kami, yaitu adalah kesehatan muskuloskeletal berperan penting dalam menjaga mobilitas, stabilitas, dan fungsi tubuh karena melibatkan interaksi antara otot, tulang, sendi, ligamen, hingga tendon. Gangguan pada sistem ini dapat menyebabkan nyeri, keterbatasannya gerak, serta penurunan kualitas hidup, terutama pada sendi yang sering digunakan, seperti lutut. Salah satu kondisi yang dapat terjadi pada lutut adalah Baker's, yaitu akumulasi cairan sinovial di fossa poplitea yang menyebabkan pembengkakan dan ketidaknyamanan. Kondisi ini umumnya berhubungan dengan gangguan intraartikular seperti osteoartritis dan rheumatoid arthritis yang menyingkatkan produksi cairan sinovial akibat proses inflamasi. Meskipun seringkali asimptomatik, diagnosis dan penanganan yang tepat diperlukan untuk mencegah komplikasi yang lebih serius. Kemudian rumusan masalah dari studi project kami, yang pertama ada apa definisi dan patogenesis dari Baker's. Yang kedua, bagaimana tanda, gejala, serta metode diagnosis klinis dan penunjang dalam menegakkan diagnosis Baker's. Yang ketiga, bagaimana pilihan pengobatan Baker's serta diagnosis banding yang perlu dipertimbangkan. Kemudian, tujuan pemeriksaan dari studi proyek kami, yang pertama, ada untuk mengetahui definisi serta patogenesis dari Baker's. Yang kedua, untuk memahami tanda, gejala, serta metode pemeriksaan klinis dan penunjang dalam diagnosis Baker's. Yang ketiga adalah untuk mengeksplorasi berbagai pilihan pengobatan Baker's, serta memahami diagnosis banding yang perlu dipertimbangkan. Kemudian manfaat penulisan dari studi proyek kami, yang pertama, bagi sivitas akademika, kajian ini diharapkan menjadi referensi ilmiah terkait Baker's serta berkontribusi pada perkembangan ilmu kedokteran. Kedua, bagi masyarakat, kajian ini diharapkan meningkatkan pemahaman mengenai etiologi, diagnosis, serta penanganan Baker's. Kemudian bagi pemerintah, kajian ini diharapkan menjadi bahan pertimbangan dalam upaya peningkatan kualitas layanan kesehatan terkait penyakit muskuloskeletal. Baik, perkenalkan nama saya Sang Ayurania Kalista Starina dengan 3 digit tim terakhir 070. Di sini saya akan melanjutkan untuk mempresentasikan pada bagian pengertian kista Becker, di mana kista Becker atau Becker Cyst adalah kantung berisi cairan yang terbentuk pada fossa poplitea di bagian posterior lutut, khususnya di antara caput semiminobanous dan medial musculus gastrocnemius. Faktor predisposisi kista Becker ini pada dewasa adalah penyakit inflamasi seperti rheumatoid arthritis, kemudian penyakit degeneratif lutut seperti osteoartritis dan juga riwayat trauma seperti robekan meniskus. Kemudian pada anak-anak, kista Becker ini umumnya primer dan berasal dari herniasi kapsul sendi lutut posterior. Sedangkan untuk ukuran dari kista Becker ini pada umumnya berdiameter kurang dari 30 mm. Kemudian saat MRI, kadang juga dapat ditemukan kista Becker atau kista lutut lain yang asimptomatis terutama pada sisi medial lutut. Kemudian, kista Becker ini jarang bermanifestasi sendiri dan sering ditemukan berkaitan dengan patologi intraartikular dan kondisi inflamasi seperti osteoartritis, kemudian meniscus tears, dan juga rheumatoid arthritis. Sekian. Perkenalkan, nama saya Joylin Gonata dengan 3 digit in terakhir 018. Izin menjelaskan mengenai osteoartritis. Osteoartritis adalah penyakit sendi degeneratif berupa kerusakan pada kartilagus sendi, tulang subkondral yang menebal, dan terdapat peradangan ringan pada sinovium non-spesifik. Kerusakan kartilago membuat pergesekan antar tulang, sehingga dapat menyebabkan nyeri dan juga kaku. Kemudian terbentuk osteofit atau pertumbuhan tulang baru di sekitar sendi sebagai respon tubuh yang semakin memperburuk keterbatasan gerak dan juga sendi. Osteoartritis berperan dalam patogenesis Baker's melalui peningkatan produksi cairan sendi yang disebabkan oleh peradangan kronis. Cairan ini menyebabkan peningkatan tekanan intraartikular sehingga mendorong cairan sinovial keluar dari sendi di daerah poplitea dan membentuk Baker's. Kondisi ini mengakibatkan nyeri dan juga pembengkakan di daerah belakang lutut. Osteoartritis berjalan secara progresif dan juga bersifat kronik. Selanjutnya, izin menjelaskan mengenai rheumatoid arthritis. Rheumatoid arthritis adalah penyakit autoimun berupa peradangan kronis pada sendi yang berpengaruh pada jaringan dan organ, terutama sendi sinovial.
Peradangan ini memproduksi respon inflamasi dari sinovium sehingga menyebabkan penebalan sinovium, menghasilkan cairan sinovial berlebih, dan terbentuk panus di sinovium. Kondisi ini berujung pada kerusakan tulang rawan dan tulang di sekitarnya. Akumulasi cairan sinovial yang berlebih meningkatkan tekanan intraartikular, menyebabkan cairan terdorong keluar melalui celah di kapsul sendi menuju bursa poplitea, sehingga membentuk Becker cyst. Rheumatoid arthritis dapat menyebabkan sendi menjadi nyeri, bengkak, dan kaku yang dapat mengganggu aktivitas sehari-hari. Sinovitis merupakan peradangan membran sinovial yang dapat menghasilkan cairan sinovial yang digunakan untuk melapisi sendi. Peradangan ini dapat menyebabkan rasa nyeri pada saat melakukan gerakan yang melibatkan sendi dan disertai oleh bengkak akibat cairan sinovial yang menumpuk. Peradangan membran sinovial ini dapat meningkatkan produksi cairan sinovial serta tekanan intraartikular dan lutut yang memfasilitasi aliran cairan sinovial ke bursa popliteal melalui celah-celah kapsul sendi yang melemah akibat peradangan, sehingga berkontribusi pada pembentukan dan perkembangan dari Becker cyst. Baik, terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Putu Abisa Putra dengan 3 digit terakhir 044. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai cedera lutut yang merupakan salah satu dari patogenesis dari Becker cyst. Nah, di sini Becker cyst atau kista popliteal yaitu akumulasi dari cairan sinovial yang terbentuk dari fossa poplitea yang diakibatkan oleh adanya tekanan intraartikular dan seringkali berkaitan dengan adanya cedera lutut atau kondisi degeneratif seperti osteoartritis atau OA dan robekan meniskus. Nah, gejala ini berawal dari adanya masalah di sendi lutut yang memicu peningkatan produksi cairan sinovial yang selanjutnya mengalir melalui mekanisme katup satu arah dari ruang sendi menuju bursa gastrocnemius semimembranosus. Nah, seiring waktu tekanan intrakista ini meningkat, menyebabkan pembesaran dan kemungkinan ruptur kista, yang dapat menimbulkan gejala nyeri dan peradangan di daerah posterior lutut. Infeksi pada kista Becker merupakan keadaan yang tidak umum, biasanya berhubungan dengan artritis septik atau adanya bakteri dalam aliran darah. Akan tetapi, terdapat situasi khusus yang dimana kista Becker ini dapat terinfeksi tanpa adanya bakteri dalam darah, sepsis, ataupun indikasi sumber infeksi dari luar yang jelas. Ukuran kista Becker di sini yang lebih besar dan adanya cairan sendi yang signifikan dapat meningkatkan kemungkinan terjadinya pecah serta menyebabkan masalah trombotik dan neural akibat tekanan pada jaringan di sekitarnya. Sekian dari penjelasan saya tentang cedera lutut di patogenesis Becker cyst ini. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Bagus Hideo Kanano Ramonobe dengan 3 digit 78 yang akan membacakan tanda dan gejala. Untuk tanda dan gejala Becker cyst ditandai dengan adanya pembekakan di belakang lutut akibat penumpukan cairan sinovial yang bisa menyebabkan tekanan, rasa tidak nyaman, dan terkadang keterbatasan gerak. Nyeri dapat bervariasi dari ringan hingga berat, terutama saat berdiri lama atau beraktivitas. Jika kista pecah, cairan dapat menyebar ke betis, menimbulkan nyeri hebat dan pembengkakan yang menyerupai deep vein thrombosis atau DVT. Beberapa pasien juga mengalami sensasi penuh di lutut atau perasaan tidak stabil, terutama jika disertai kondisi sendi lain seperti robekan, meniskus, atau artritis. Baik, perkenalkan, nama saya Amira Kansa dengan 3 digit yang terakhir 122. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemeriksaan klinis. Jadi pertama-tama ada anamnesis. Pada anamnesis beberapa hal yang perlu diperhatikan adalah karakteristik dan durasi dari nyeri yang dirasakan, riwayat penyakit sendi, riwayat trauma, dan juga riwayat pengobatan sebelumnya. Kemudian dapat dilakukan inspeksi. Inspeksi ini dilakukan untuk menilai adanya pembengkakan pada fossa poplitea. Selain itu, penting untuk memperhatikan tanda terjadinya inflamasi pada area tersebut. Kemudian palpasi. Jadi pada palpasi, dokter dapat memperkirakan ukuran dan lokasi dari massa. Dokter juga dapat memperkirakan sifat dari massa tersebut seperti konsistensi dan sifat fluktuatifnya. Kemudian ada evaluasi rentang gerak. Jadi evaluasi rentang gerak dilakukan dengan meminta pasien melakukan fleksi dan ekstensi sehingga dapat dinilai apakah ada keterbatasan gerak pada sendi yang terkait dengan ukuran kista. Selanjutnya, untuk menyingkirkan kemungkinan diagnosis DVT atau deep vein thrombosis, pemeriksaan neurovaskular dapat dilakukan. Pemeriksaan penunjang.
Pemeriksaan penunjang ultrasonografi, pemeriksaan penunjang yang cepat, non-invasif, tidak ada radiasi dan akurat. Nah, gambar ultrasonografi yang menunjukkan anekoik dalam daerah di dalam fossa poplitea yang mewakili poplitea kista. Ini terdapat di dalam tanda panah. Kemudian, yang lain sebagai panduan untuk prosedur aspirasi cairan atau injeksi terapeutik ke dalam kista. Namun, terdapat kerugian, yaitu tidak dapat memvisualisasikan kondisi lain secara memadai di lutut. Selanjutnya adalah magnetic resonance imaging atau MRI. Nah, metode ini adalah metode yang akurat dalam menegakkan diagnosis Baker's atau kista poplitea. Dapat memberikan seluruh spektrum gangguan di sekitar seperti robekan meniskal, kondral cacat, tubuh yang kendur, sinovitis atau osteoartritis, dan cedera ligamen. Namun, kerugiannya yang utama yaitu biaya yang mahal. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Natania Marcelin Chandra dengan 3 digit yang terakhir 174. Di sini saya izin untuk melanjutkan mengenai penanganan bedah Baker's cyst. Jadi penanganan bedah Baker's cyst untuk akhir-akhir tahun ini itu sangat efektif dan dia juga bersifat minimal invasif. Di mana contoh yang pertama yaitu adalah eksisi bedah tradisional. Eksisi bedah tradisional itu sangat efektif jika digunakan untuk kista yang lebih dari 3 cm dan juga yang menyebabkan nyeri persisten. Di mana studi menunjukkan bahwa eksisi yang dilakukan dengan diseksi yang teliti dan penutupan pedikel dengan baik itu dapat mengurangi risiko kekambuhan. Yang kedua itu adalah artroskopi untuk sistektomi, di mana artroskopi itu semakin banyak digunakan akhir-akhir ini karena lebih minim invasif dan memiliki tingkat pemulihan yang lebih cepat dibandingkan bedah terbuka. Artroskopi itu dapat dilakukan dengan teknik sistektomi yang terbukti efektif dalam mengatasi Baker's cyst tanpa pembedahan signifikan dalam tingkat kekambuhan dibandingkan dengan eksisi terbuka. Caranya itu adalah dengan cara menginjeksi metilen biru sebelum operasi untuk meningkatkan akurasi eksisi dan mengurangi komplikasi. Selain alternatif bedah, aspirasi kista yang dipandu ultrasound diikuti dengan injeksi steroid itu juga terbukti memberikan pengurangan nyeri yang signifikan meskipun efeknya itu bersifat sementara. Selain itu, terapi radiosinoviortesis yang menggunakan agen radioaktif intraartikular dapat membantu mengecilkan Baker's cyst seiring waktu tanpa perlu tindakan bedah. Pada pasien yang menjalani total knee arthroplasty, studi menunjukkan bahwa sebagian besar Baker's cyst itu akan menghilang dalam 5 tahun setelah prosedur dilakukan, terutama pada kista yang lebih kecil. Jika kista tetap ada dan menimbulkan nyeri setelah TKA, maka prosedur aspirasi atau eksisi dapat menjadi pilihan tambahan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Jo Ananta Tarigan dengan 3 digit NIM terakhir 096. Di sini saya izin untuk melanjutkan ke topik selanjutnya, yaitu membahas tentang diagnosis banding Baker's cyst. Terdapat beberapa penyakit yang bisa menjadi diagnosis banding untuk Baker's cyst. Salah satunya yaitu DVT atau deep vein thrombosis, di mana kedua kondisi ini dapat memiliki gejala yang mirip, seperti adanya pembekakan dan nyeri pada tungkai bawah. Nah, kista Baker ini disebabkan oleh akumulasi cairan sinovial di belakang lutut, biasanya akibat adanya gangguan sendi seperti osteoartritis atau cedera meniskus. Sebaliknya, DVT atau deep vein thrombosis terjadi akibat pembentukan bekuan darah di vena dalam, biasanya di tungkai bawah yang dapat berisiko menyebabkan emboli. Nah, kista Baker ini umumnya menyebabkan pembekakan lokal di area popliteal dan dapat pecah, mengakibatkan adanya nyeri betis dan peradangan. Sementara itu, untuk deep vein thrombosis seringkali menimbulkan pembengkakan yang lebih menyebar, disertai dengan nyeri tekan dan peningkatan suhu di sepanjang vena yang terkena. Nah, pencitraan diagnosis seperti ultrasonografi itu sangat penting untuk membedakan kedua kondisi ini, karena deep vein thrombosis memerlukan penanganan segera dengan terapi antikoagulan untuk mencegah komplikasi yang mengancam nyawa. Selain deep vein thrombosis, terdapat beberapa penyakit juga yang mempunyai kemiripan dengan Baker's cyst, yaitu abses, anteriovenous fistula, ganglion cyst, bahkan bisa juga malignancy. Dikarenakan banyaknya diagnosis banding untuk Baker's cyst, maka diperlukan pemeriksaan lanjutan untuk memastikan diagnosis. Mungkin sekian dari diagnosis banding. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Febrian dengan 3 digit yang terakhir 223. Di sini izin membacakan mengenai kesimpulan. Kista Baker adalah kantung berisi cairan di fossa poplitea belakang lutut. Terikat penyakit inflamasi seperti
rheumatoid arthritis, osteoartritis, dan cedera lutut akibat akumulasi cairan sinovial karena peningkatan tekanan intraartikular. Patogenesis utamanya meliputi osteoartritis, rheumatoid arthritis, sinovitis, dan cedera lutut. Gejalanya dapat berupa nyeri, pembengkakan, keterbatasan gerak, dan dapat pecah menimbulkan gejala yang mirip dengan DVT. Contohnya nyeri hebat, pembengkakan betis, dan kemerahan. Diagnosis dapat ditegakkan lewat pemeriksaan klinis seperti USG untuk identifikasi kista dan MRI yang dinilai sebagai gold standardnya. Penanganan terdiri dari bedah seperti eksisi terbuka atau artroskopi dan non-bedah, contohnya observasi, RAICE, NSAID, dan kortikosteroid. Diagnosis bandingnya meliputi DVT, abses, arteriovenous fistula, ganglion kyst, dan malignansi. Saran, yang pertama, perlu adanya pendalaman pembelajaran mengenai kista Becker sehingga dapat menyempurnakan proposal ini. Yang kedua, mendorong pembaca dan juga penulis untuk lebih mendalami pemahaman tentang definisi, patogenesis, diagnosis, dan cara pengobatan yang tepat untuk seseorang yang menderita kista Becker. Dan yang ketiga, pembaca diharapkan memberikan kontribusi atas penilaian dan penambahan informasi mengenai kista Becker untuk meningkatkan materi dari karya tulis ini. Sekian presentasi dari kelompok B9 mengenai penyakit kista Becker. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah dari kami dan terima kasih sudah menonton.